Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Haswarso, channel yang berisi konten tips dan liburan. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara memilih kabel charger pada HP. Charger banyak variannya, banyak merek, banyak jenis, banyak kualitas, dan juga beragam harganya. Kali ini saya ingin tes ya satu persatu kabel charger, seperti apa charger yang bagus buat kita, yang bisa melakukan pengecasan dengan. Oke, ikuti videonya sampai selesai. Oke teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa di pasaran ya akan beredar atau banyak beredar kabel charger. Ini kebetulan saya menggunakan yang mini USB ya, bukan yang Type-C. HP saya kebetulan itu, nanti kita akan ukur atau kita cek satu persatu. Jadi seperti ini, ada yang modelnya seperti ini, kemudian ada yang modelnya pendek seperti ini teman-teman. Ini kabel untuk cas ya, ada yang pendek seperti ini, ada yang seperti ini teman-teman. Saya pernah beli yang satu USB ini banyak macam ya, ini ya, bisa untuk banyak model pengecasan. Ini seperti ini seperti ini. Nah ini saya dapat yang seperti ini, yang kalau ditancapkan ini nyala teman-teman, ada kayak lampu diskonya ya, kayak kelip itu. Nah seperti ini teman-teman, ini saya contohkan ya salah satu kabel yang saya dapatkan juga. Ini seperti ini menyala, ada kayak lampu diskonya ya. Ini kalau malam kelihatan sekali. Kemudian ya seperti ini, banyak, tentu saja teman-teman akan mendapatkan banyak model ya. Bahkan di online shop saya pernah buka itu kabel seperti ini dijual sangat murah, ada yang 1.750, ada yang 2.000 per bijinya gini ya. Tapi nanti dulu teman-teman, yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita terkecoh ya dengan kabel ini. Ternyata kita nggak boleh sembarangan pakai kabel teman-teman. Nanti penjelasan saya akan menjelaskan itu dengan segamblang-gamblangnya, bahwa ternyata kabel itu tidak sembarang ya, kabel itu bisa kita pakai dengan baik. Nah itu akan kelihatan nanti lama pengecasan ya, kemudian pengecasan yang kurang bagus itu akan membuat HP cepat panas, dan tentu saja nanti juga akan membawa kerusakan yang lain teman-teman. Kalau kita ini cek ya, misalkan ini kebetulan saya ada kepala charger seperti ini ya, ini asli original bawaan Vivo, kemudian HP-nya ini juga Vivo. Saya akan cas ya, ini kabelnya asli, masih asli juga, hanya kebetulan ini saya kasih pelindung di bawahnya karena kabel cas itu yang paling rentan di bagian sini, di bagian ujung-ujungnya ini ketekuk-tekuk mudah sekali putus. Nah ini rentan, ini sudah pecah-pecah juga, ini harus diberesi juga, ini dirapatkan ya, kalau enggak nanti akan mudah putus. Nah cara ngeceknya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana kualitas pengecasan itu kabel yang kita gunakan, teman-teman bisa download di Play Store, namanya Ampermeter ya. Oke benar, Play Store, kemudian kita download yang namanya Ampermeter. Ini bisa digunakan untuk menguji kualitas pengecasan kita gitu ya. Meskipun sebenarnya ada juga hardware-nya, ada, kita bisa beli di online shop ya, alat untuk mengukur kecepatan ampernya, berapa ampere yang masuk ke dalam HP gitu ya. Karena prinsipnya semakin besar ampere yang masuk, nanti pengecasannya akan lebih cepat daripada yang ampernya rendah. Nah kebetulan ini sudah saya install teman-teman, sudah saya install ya. Tampilannya seperti ini kalau sebelum dilakukan pengecasan. Nah ini coba kita cas ya, ini saya menggunakan yang ini, HP-nya merek Vivo, ini kepala chargernya Vivo yang original, tancapkan sini. Kemudian kabelnya ini juga original teman-teman, meskipun sudah saya perbaiki ya, ini karena menyalis putus ya, karena faktor pemakaian ya sudah lama itu. Nah ini kita tancapkan ya begini, lalu kita cas begini, kita masukkan begini, ini akan mengukur ya, nanti kan ketahuan berapa ampere. Nah ini ada 1.400, 1.300, ini saya berjalan ya, berarti ini membuktikan bahwa arus yang masuk atau strom yang masuk ke HP ini sampai ini 1210 mA atau miliampere ya. Ini kalau nggak salah chargernya itu 2 amperan teman-teman. Kalau charger model baru itu 2 amperan rata-rata. Kalau charger lama biasanya 1 amperan. Oke seperti ini. Coba kita bandingkan dengan kabel charger ya. Ini saya lepas dulu. Kemudian kita bandingkan dengan kita menggunakan kabel charger yang saya beli di aksesoris ya. Ini seperti ini. Saya masukkan ke sini. Bisa sih bisa teman-teman. Biasanya akan lebih lama itu ya.
dan nanti akan berdampak HP akan lebih panas seperti ini ya. Coba kita lihat, ini yang kabel bukan ori ya, ini kabel biasa yang saya dapatkan di counter HP. Nah, ini cuma 960 mA ya, atau miliampere, 980 di bawah 1000. Sementara kalau kita menggunakan yang kabel original tadi di atas 1000. Oke, lalu coba kita coba ya kabel yang lain, misalkan ini kayaknya kabel original tapi merek yang lain, tapi kita coba aja. Kita masukkan. Pokoknya ampere yang masuk semakin kecil semakin lama nanti penuhnya HP ini. Oh, ini agak lumayan bagus, 1300 mA, karena ini kayaknya kabel ori teman-teman. Saya selama ini memang cukup memperhatikan ya, yang kabel ori sama yang kabel murahan ya kita beli di ini beda, ampere yang masuk ke HP itu beda. Oke, coba kita cari kita tes yang lain juga. Nah, ini ada kabel pendek banget ya. Oh, ini yang kecil ini. Kalau secara teoritis semakin pendek katanya semakin cepat gitu ya katanya ya, tapi nggak tahu coba berapa ampere yang masuk, kan yang penting kelihatan masuknya berapa itu ya. Ini teman-teman, sama-sama kabel cuman 130-160 mA bandingan dengan yang 1000 lebih ya. Makanya seringkali kita sembarang menggunakan kabel itu bikin pengecasan lama sekali sampai berjam-jam. Nah, itu karena kabel juga punya faktor, selain juga kepala casnya seperti ini teman-teman. Ini saya punya beberapa, ini Samsung original ya, ini Samsung original. Ini entah original atau KW ya, saya nggak tahu ya. Kalau ini jelas KW ini. Ya beli murah lah gitu ya. Ini Vivan, ini lumayan, ini Vivan ini kalau di sini tertulis ampernya 1,5 ampere. Oh, outputnya 3 ampere, tapi belum tentu juga, kita nggak tahu ya. Nah, ini turun sampai tinggal 120, 110. Coba kita cek kabel yang lain juga. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan teman-teman, pesan saya, ternyata kita nggak boleh sembarangan menggunakan kabel ya. Kabel pengecasan itu ternyata pengaruhnya besar sekali. Ini teman-teman, berapa ini? Ini kabel pendek banget, ini cuman berapa senti ini ya. Ah, ini malah agak tinggi nih. Ini kayaknya kabel ori ini kayaknya. Karena saya sering mengumpulkan kabel-kabel seperti ini, 1010, tapi ya dimentok di 1010 ini ya. Oke, lalu coba kita gunakan kabel yang ini teman-teman. Saya penasaran ya. Ini kabel yang isinya banyak sekali, yang kabel universal ya. Ini bisa untuk beberapa jenis pengecasan ya. Type C bisa, mini USB bisa. Nah, ini kita cari mana yang mini USB-nya ada enggak? Ini ada, ini yang ini. Coba ya, kita masukkan, mengecas atau mengukur ya. 330 mA masuknya cuman. Saya nggak tahu persis ya apakah aplikasi ini akurat atau tidak, karena ini kalau yang saya tahu biasanya menggunakan hardware ya, menggunakan alat tersendiri yang dicolokkan ke sini seperti USB itu. Tapi setidaknya kan ini untuk mengetahui dengan peralatan yang sama ya, dengan HP yang sama, dengan kepala charger yang sama, di saluran listrik yang sama, 370. Oke, coba kita cek yang lain. Ini ada kabel pendek juga, mengukur ya, 400 mA, masih di bawah 500 ya malahnya. Oke, coba yang lain lagi. Ini kabel bukan asli juga teman-teman, cuman ini saya karena mau putus sudah saya perbaiki di atas bawahnya. (1.300, 1.200), lumayan ini, kualitas kabelnya masih lumayan. Oke, kemudian ini ada kabel juga. Coba ini rusak nggak kabelnya? (390) di bawah 500 ya. Ini kabel servisan. Ya, coba kita cek bisa apa enggak ini, karena lama nggak dipakai juga. Ini cuma 200-300 mA masuknya. Arus yang masuk ke HP ini kecil sekali. Oke, tinggal satu teman-teman. Ini kabel-kabel yang saya miliki ya, kabel bekas maupun kabel bawaan ya. Ini coba kita, nah saya tinggal terakhir ini ya.
190 mA, kecil sekali. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Yang paling pokok, Anda juga perlu hati-hati menggunakan kabel charger. Jangan asal sembarang kabel ya, karena ternyata kabel juga pengaruhnya tinggi sekali. Oke, saya kira sampai di sini dulu teman-teman video pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke teman-teman, itu tadi video yang saya share buat teman-teman semuanya. Kritik dan saran silahkan tulis di bawah video ini di kolom komentar ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tentu saja silahkan di share ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada gunanya bagi kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih. Jumpa kembali di video yang akan datang. Thank you.